Selamat pagi, selamat Paskah. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semua? Semoga semua dalam kondisi yang baik. Kalaupun dalam kondisi yang tidak baik, mari kita tetap berharap kepada Tuhan di dalam masa kondisi pandemi ini. Minggu pagi ini, kami dari GKJ Kemuliaan mengadakan kembali kebaktian online dalam ibadah Paskah. Dan pada hari ini pula kami sampaikan pada jemaat mengenai aksi puasa Paskah yang akan disampaikan dengan celengan Paskah dapat dikumpulkan mulai hari Minggu pagi ini. Dan untuk memberikan persembahan, jemaat dapat memberikannya melalui beberapa cara. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di dekat kubur Yesus. Para prajurit yang menjaga, mereka ketakutan dan mereka lari tunggang-langgang. Batu besar yang menutup kubur bergeser, membuat kubur itu terbuka. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik tanda akhir kehidupan. Namun, tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan PKJ 88 ayat yang pertama, di pagi hari yang sunyi. Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk semua. Yesus bangkit. Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Kepada saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Roma 6 ayat 8 sampai dengan 11. Jadi,
Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Yohanes 5 ayat 21-23. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah, manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka, jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini marilah kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati
Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur dan juga kesanggupan kita, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 87, Terang Paskah Berseri. Terang Paskah berseri, tersingkir kesedihan. Sang Raja tersalib, menang dengan gemilang. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Hari ini menjadi peristiwa iman yang kami rasakan di dalamnya. Karena hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh sebab itu ya Allah, sabdamu lah yang akan memampukan menguatkan kami untuk dapat menjadi manusia-manusia Paskah, perubahan di dalam hidup kami, dalam kami menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34-43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya padanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 118 ayat 1 sampai ke 2 dan dilanjutkan ayat 14 sampai 24 yang akan kita daraskan secara berbalasan. Umat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari gema orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tapi menunjukkanku kepadamu. Bukakanku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Syukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Korintus 15
ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Sebab yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 20, ayat yang pertama sampai dengan 18. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan 18. Pada hari pertama, minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain. Tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis.
Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, mau melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Mengucap syukur hari ini kita merayakan sukacita Paskah. Ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Paskah menjadi satu momentum yang sangat mendalam dan mendasar di dalam kehidupan iman percaya kita. Mengapa demikian? Karena kebangkitan Yesus memiliki makna Dia sudah mengalahkan maut di dalamnya. Akan tetapi, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, siapakah yang terlebih dahulu dapat merasakan Paskah ini? Ya, kalau kita lihat, kita amati, Paskah juga merupakan bagian ataupun tradisi dari perjanjian pertama atau lama. Kaitan dengan apa? Bebasan bangsa Israel dari Mesir. Sehingga melalui peristiwa Paskah, dalam hal ini dilemurinya darah anak lembu di setiap pintu sehingga maut tidak dapat melewatinya. Passover, meliwati. Dan inilah juga Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, menjadi manusia Paskah. Apa makna dan maksudnya? Apakah kita dapat menjadi manusia yang Passover, meliwati apa yang harus dilewati? Bacaan kita pada kesempatan hari ini luar biasa indahnya. Yang pertama, jikalau kita ingin menjadi manusia Paskah, manusia yang dapat Passover, meliwati entah itu pergumulan, entah itu tantangan di dalam kehidupan. Apa itu? Kita dapat belajar dari bacaan kita, khususnya murid-murid Tuhan Yesus, para perempuan. Kembali lagi kita dapat melihat saat memasuki Minggu Suci, saat memasuki Kamis Putih yang lalu, Tuhan Yesus mengambil tradisi untuk membersihkan kaki murid-muridnya.
itu diambil dari saat Tuhan Yesus diurapi, dibersihkan kakinya oleh perempuan yang mengaku berdosa. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau kita kembali flashback lagi melihat saat Jumat Agung, saat Tuhan Yesus disalib, bahkan sebelumnya, murid-murid perempuan ini jugalah yang mengiringi, mendampingi Tuhan Yesus dalam menghadapi Via Dolorosa. Sampai di Bukit Golgota. Dan tidak hanya itu, kalau kita kembali melihat Injil Sinoptik yang lainnya, murid-murid perempuan ini jugalah yang menunggu makam Yesus setelah Tuhan Yesus dikuburkan. Dan di hari Paskah ini juga, kita dapat melihat kembali para perempuan yang luar biasa. Apa itu? Kalau kita lihat di ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, dilanjutkan, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, narator di sini mengungkapkan konteks waktu yang luar biasa. Hari pertama, pagi-pagi benar, hari masih gelap. Sehingga apa? Ini ingin mengatakan saat kita menjadi manusia-manusia Paskah, yang pertama adalah ada prioritas di dalam kehidupan. Mengapa saya sampaikan ada prioritas? Ya, bacaan kita memperlihatkan itu semua. Maria Magdalena ke kubur di waktu apa? Bukan di waktu siang. Bukan di waktu yang sudah lewat. Enggak, tapi di sini dikatakan pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Jadi mungkin saat sudah lewat dari hari Sabat, saat itu juga dia langsung datang ke makam Yesus. Ya, di sini kita dapat melihat menjadi manusia Paskah apa yang harus dilakukan. Kita diajak untuk dapat memiliki prioritas di dalam kehidupan. Prioritasnya apa? Balik lagi, belajar seperti Maria Magdalena. Apa itu? Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk dapat mengurapi, untuk dapat meminyaki jenazah Yesus agar wangi. Berarti apa? Prioritasnya adalah datang memberikan yang terbaik untuk guru yang agung. Inilah juga prioritas dalam kehidupan kita. Monggo silakan ibu bapak saudara memiliki prioritas dalam kehidupan ini, itu, dan segala macamnya. Akan tetapi justru di dalam Paskah ini, kita diajak untuk memiliki prioritas hidup bersama dengan Tuhan. Apapun prioritas kita di dalam kehidupan, kita diajak untuk tetap mengawali segala sesuatunya, hidup bersama dengan Tuhan. Apakah ada kekecewaan? Apakah ada keraguan? Dan nampaknya hal inilah juga yang dialami oleh Maria Magdalena saat datang ke kubur Yesus. Apa itu? Dia kembali lagi. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ketidakpercayaan muncul sehingga ada waktu dan proses bagaimana Maria Magdalena akhirnya percaya saat Yesus sendiri yang menghampiri dirinya. Nah, inilah juga bagian yang kedua, ibu bapak saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Saat kita ada prioritas di dalam kehidupan kita, bersama dengan Allah di dalamnya, kita sama seperti Maria Magdalena. Kadang bahkan sering ragu, masih belum percaya. Padahal peristiwa ataupun berita kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah diwartakan sebelum peristiwa ini terjadi. Akan tetapi karena ada kabut terkait dengan kesedihan, pada saat mereka melihat Yesus memasuki Via Dolorosa di Golgota, kematian yang begitu tragis, itulah yang akhirnya mengaburkan konsentrasi dalam kehidupan iman mereka. Inilah juga kadang bahkan sering yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat tantangan kehidupan, saat banyaknya pergumulan, terlebih
disadari atau tidak, 1 tahun lebih kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Yang kadang bahkan sering ini pun mempertanyakan iman kita, dipertentangkan di dalamnya. Di mana kuasa Tuhan? Kan gitu kan? Terlebih bagi mereka yang memang betul-betul berdampak luar biasa. Entah mereka yang terkena PHK, entah mereka yang juga kena sakit ini, atau mereka yang harus kehilangan anggota keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19. Entah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak, adik, rekan, sahabat, yang dalam 1 tahun ini ternyata Tuhan panggil. Yang ternyata juga hal ini dapat menggoyahkan iman kita. Mempertanyakan di mana kemahakuasaan Tuhan. Apakah Tuhan sedang tertidur? Apakah Tuhan juga sedang mengisolasi diri? Gitu kan? Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru melalui peristiwa Paskah saat ini, kita belajar dari Maria Magdalena yang juga kadang bahkan sering tidak percaya. Namun proses waktu tidak berarti dia mengurungkan niat. Sehingga kalau kita membaca ini, kembali berlahan bacaan kita, dia mencoba merefleksikan. Dia duduk di makam itu, sampai akhirnya Yesus sendirilah yang datang, memberikan penjelasan. Tidak panjang-panjang, hanya menyebut namanya, Maria. Dari situ, iman itu kembali dibangkitkan. Inilah juga Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita. Passover-nya bagian yang kedua adalah ini. Monggo, kita diberikan waktu untuk merefleksikan. Kita diberikan waktu untuk katakanlah protes kepada Allah dalam menghadapi kenyataan kehidupan. Akan tetapi, bukan berarti kita harus undur. Kita harus lari dari kenyataan. Bahkan meninggalkan iman kita. Bukan itu. Tapi justru pada peristiwa ini, kita belajar dari Maria Magdalena. Yang sedang tertekun saat itu. Bingung, tidak karuan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yakinlah, sebenarnya Tuhan sedang menyapa ibu bapak saudara. Dengan memanggil nama ibu bapak saudara. Agar apa? Kembali diingatkan. Kembali untuk bangkit. Kembali menjadi manusia-manusia Paskah. Sehingga bagian yang ketiga. Aku telah melihat Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ayat 18. Ungkapan dari Maria Magdalena kepada siapa? Kepada para murid yang lainnya. Aku telah melihat Tuhan. Bayangkan refleksi ataupun perubahan secara emosional maupun perubahan secara psikologis yang dialami oleh Maria Magdalena saat itu. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menyebut namanya Maria, ini menjadi satu kegairahan iman dia, sehingga dia dapat berefleksikan, aku telah melihat Tuhan. Nah, ini juga ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Peristiwa Paskah menjadi manusia Paskah berarti apa? Aku telah melihat Tuhan di dalamnya. Tuhan apa? Tuhan yang menyapa di dalam kehidupanku. Tuhan yang menyapa dengan penuh kelembutan, dengan memanggil nama ibu bapak saudara dan saya, untuk memberikan kekuatan, semangat, motivasi kehidupan. Sehingga justru melalui ungkapan aku telah melihat Tuhan ini, murid-murid disemangati di dalamnya. Inilah juga untuk kita semua. Saat ada satu refleksi pribadi, justru kita dapat menumbuhkan iman kekuatan kita di dalamnya. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, Tuhanlah yang menyapa. Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Sehingga ada damai sejahtera yang dirasakan dan damai sejahtera itu dibagikan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, melalui peristiwa Paskah ini, kita bersama, meskipun di tengah pandemik yang ada, kita diajak untuk bersaksi, menyatakan, aku telah melihat Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang telah mengalahkan maut. Tuhan yang telah bangkit untuk memberikan keselamatan bagi ibu bapak saudara dan saya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Di hari Minggu pagi, waktu itu sudah terguling, Tuhanku telah bangkit sesuai janjinya. Dia bangkit kalahkan maut, kuasa iblis dipatahkannya. Yesusku telah hidup kekal selamanya. Setelah menderita kau mati di kayu salib, kini kau telah bangkit memberiku pengharapan. Kini aku terbebas dari dosa yang mengerikan. Hai maut, di manakah sengatmu? Di hari Minggu pagi, batu itu sudah terguling, Tuhanku telah bangkit sesuai janjinya. Dia bangkit kalahkan maut, kuasa iblis dipatahkannya. Yesusku telah hidup kekal selamanya. Setelah menderita kau mati di kayu salib, kini kau telah bangkit memberiku pengharapan. Kini aku terbebas dari dosa yang mengerikan. Hai maut, di manakah sengatmu? Setelah menderita kau mati di kayu salib, kini kau telah bangkit memberiku pengharapan. Kini aku terbebas dari dosa yang mengerikan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Aku percaya. Yang
Umat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur syafaat. Mari kita berdoa. Aku telah melihat Tuhan. Inilah ungkapan iman yang dinyatakan oleh Maria Magdalena. Di tengah-tengah ketidakpercayaan, di tengah-tengah kegalauan melihat kubur Yesus yang sudah kosong. Akan tetapi, karena prioritas hidupnya adalah Tuhan, karena prioritas hidupnya adalah untuk melayani Yesus Kristus, Sang Guru, ungkapan aku telah melihat Tuhan menjadi satu refleksi akan kehadiran Yesus di dalam kehidupannya. Inilah juga ya Allah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang hari ini kami rayakan bersama. Kami telah melihat kuasa Tuhan yang telah mengalahkan maut. Maka kami pun meyakini kuasa Tuhan jugalah yang akan memampukan kami melewati setiap pergumulan kehidupan. Khususnya pandemik yang sedang kami alami saat ini. Kami serahkan kuasa-Mu ya Allah untuk dapat memakai kami, untuk dapat kembali membentuk kami. Terlebih jikalau kami meragukan, atau terlebih kepada kami yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Karena kami mengalami sendiri. Karena kami termasuk yang berdampak ataupun terdampak dari pandemik yang ada. Mampukan kami untuk Tuhan lawat, sehingga kami pun dapat menyatakan dalam diri kami, aku telah melihat Tuhan. Ya Allah, dalam kesempatan saat ini, dalam doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa. Saat kami memasuki minggu-minggu Prapaskah, khususnya minggu lalu, saat kami merayakan sukacita Minggu Palmarum, terjadi peristiwa bom. Tuhan, kami berdoa. Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang berdampak bom di Makassar. Mereka menjadi korban ya Allah. Keluarga mereka, mampukan mereka juga sama seperti para murid Yesus, bahkan guru yang agung, dapat terus mendoakan mereka yang sudah melukai, agar ada kuasa Tuhan yang mengubahkan segala sesuatunya. Ada kuasa Tuhan juga yang memampukan keluarga-keluarga ini untuk kembali pulih, bangkit menghadapi hari-hari pemberian Tuhan. Kami juga menyerahkan aparat keamanan dalam menjaga, melindungi masyarakat yang lain ya Allah. Tuhan dampingi mereka. Dan kami juga berdoa untuk aparat keamanan, Tuhan juga lindungi mereka. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketentraman bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga pemerintahan kami di tengah-tengah kesibukan mereka menghadapi pandemik dengan mencoba vaksinasi untuk seluruh masyarakat. Ternyata dirongrong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan adanya bom ini ya Allah. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, presiden, dan aparat yang lainnya. Kami juga berdoa untuk keberadaan kami di GKJ Kemuliaan ini. Saat ini sedang berproses praorientasi untuk Saudara Diki. Biarlah kami dapat mengamati bersama. Jikalau memang Tuhan kehendaki saudara ini dapat menjadi gembala di tempat ini, Tuhan juga lah yang membentuk dia dan membentuk kami untuk dapat kami bersinergi dalam berpelayanan di GKJ Kemuliaan ini. Lindungi ya Allah, sertai kami. Karena kami siap juga Tuhan pakai menjadi manusia-manusia Paskah. Menjadi manusia-manusia yang sudah melewati banyak pergumulan untuk dapat hidup bersama dengan terang cinta kasih Allah di dalamnya. Inilah doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita dengan mengingat firman-Nya dalam Lukas 21 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sambil mengaturkan persembahan dari kediaman masing-masing yang telah dipersiapkan, marilah kita menyanyikan nyanyian persembahan dari NKB 196 bait yang pertama, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bekal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaturkan persembahan di dalam doa yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur ke dalam hadirat-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, baik anugerah jasmani maupun rohani, yang telah Engkau limpahkan hingga sampai saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami atas berkat jasmani merupakan rejeki dan anugerah-Mu kepada kami. Pada kesempatan ibadah ini, kami haturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan ucapan syukur lainnya. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan dan menyucikan persembahan ini. Dan berkatilah persembahan ini yang merupakan benda-benda mati melalui majelis yang mengelola, sehingga dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu, khususnya di GKJ Kemuliaan, dan juga pada umat sesama kami di sekitar kami yang membutuhkannya. Pada kesempatan ibadah ini juga, hamba-Mu mengucap syukur atas berkat rohani melalui pemberitaan firman-Mu dalam memperingati Paskah, hari kebangkitan dan kemenangan dari kematian. Biarlah firman-Mu ini akan bertumbuh dan berkembang di dalam jiwa kami, sebagai pelita untuk penerang dan sumber kekuatan iman kami dalam menjalani kehidupan hari demi hari karena kebangkitan-Mu. Kami berdoa juga bagi pelayan firman-Mu saat ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanannya, dimanapun di tempat yang Engkau utus, dan berikanlah kecukupan berkat jasmani serta kesehatan pada seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa persembahan yang kami naikkan dalam tahta-Mu,
dan hanya kami alaskan pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat masih tetap berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 191 bait yang pertama, Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terima berkat dari Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Kemuliaan mengucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah Minggu Paskah saat ini. Semoga kasih, berkat, dan damai sejahtera Allah selalu dapat kita rasakan bersama. Amin.